Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak Indonesia. Perkenalkan, saya Fitri Kayustarina dari SD Negeri 15 Pakasai, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pariaman. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang selama ini saya lakukan belum sepenuhnya mengaplikasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana saya dalam pembelajaran lebih mengedepankan aspek kognitif. Pembelajaran yang saya berikan sama pada seluruh peserta didik, walaupun saya mengetahui bahwa kemampuan setiap anak itu berbeda. Di dalam pemikiran saya harus menyelesaikan target kurikulum yang telah ditetapkan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, yang harus saya lakukan adalah memperbaiki pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dan melakukan aspek penilaian tidak hanya kognitif atau pengetahuan di akhir saja, tetapi juga melakukan penilaian formatif dan sumatif. Selain itu, saya harus melakukan pembelajaran dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik agar kemerdekaan diri mereka dapat terwujud dan memiliki budi pekerti. Filosofi pendidikan yang saya pelajari di modul ini menambah ilmu pengetahuan saya. Apa dan bagaimana yang seharusnya sebagai seorang pendidik yang dikenal sebagai pamong. Sebagai seorang pamong, akan memberikan among kepada peserta didiknya dengan berlandaskan kepada Ingarso Sungtolodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Jadilah seorang pendidik yang menuntun bukan menuntut. KHD mengibaratkan kepada kita pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan, yang pertama, mengubah metode pembelajaran dari teacher center menjadi student center. Kedua, tidak berfokus pada penilaian kognitif saja, tetapi semua aspek. Kemudian memperhatikan karakteristik peserta didik, serta tidak melakukan penilaian di akhir pembelajaran, tetapi melakukan penilaian selama proses pembelajaran. Ketiga, menerapkan nilai-nilai kreatif, mandiri, dan kolaboratif. Ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan. Yang pertama, tahap awal praktik baik. Yang pertama saya lakukan adalah perencanaan. Diskusi dengan teman sejawat, yakninya guru kelas 6. Kemudian, saya selanjutnya membuat rencana pembelajaran. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang dilakukan adalah persepsi, kemudian memberikan pertanyaan pemantik, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, dan di akhir pembelajaran menggunakan kuisis di kertas untuk melakukan penilaian formatif. Setelah saya melakukan pembelajaran di kelas, maka saya ambil refleksi diri tentang pembelajaran saat itu, yaitu tantangan dan solusi. Tantangannya berupa masih ada peserta didik yang malu-malu saat menjawab pertanyaan. Kedua, masih ada beberapa peserta didik yang kurang bersemangat dalam belajar. Solusinya, pertama, melatih anak dalam berbicara baik di bangku maupun di depan kelas dengan memberikan dorongan dan motivasi. Kedua, melakukan pembimbingan secara pribadi dan personal.
paham dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya guru di SDN 15 Pakasai, bertugas di kelas 4. Di sini kami sangat menginginkan kepala sekolah kami, Ibu Fitrika Wistarina, semoga lulus menjadi guru penggerak dan sekolah kami semakin maju ke depannya, dan Bu Eka tetap menjadi kepala sekolah di SDN 15 Pakasai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Itulah paparan modul 1 tentang aksi nyata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.